Balik lagi di channel Ikhwan Gamer. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, apakah perbedaan antara kontaktor dengan relay ya. Sebelum kita masuk ke perbedaan, kita masuk dulu ke persamaan ya. Jadi persamaan antara kontaktor dan juga relay yaitu adalah sama-sama saklar magnetik ya. Maksud dari saklar magnetik di sini adalah yaitu saklar yang berfungsi dengan menggunakan arus listrik, teman-teman. Oke, teman-teman, di hadapan kita sekarang sudah ada satu kontaktor dan juga satu relay ya. Dimana kontaktor ST10 dan relay MK2P inilah yang paling banyak kami gunakan ya. Untuk dari segi dimensi sendiri, teman-teman, relay di sini dia lebih kecil dibandingkan dengan kontaktor ya. Jadi nanti apabila kita merangkai panel listrik, teman-teman, maka di sini relay lebih membutuhkan banyak tempat ya dibandingkan dengan kontaktor. Dia lebih lebar dan juga lebih tinggi ya, teman-teman, dibandingkan dengan relay. Untuk kapasitas hantar arus, teman-teman, relay di sini dia mempunyai kemampuan hantar arus yang lebih kecil ya dibandingkan dengan kontaktor. Di sini bisa kita buktikan atau kita lihat pada spek yang tertulis pada relay ini, teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sini tertulis 10 ampere ya. Sedangkan kontaktor ST10 di sini dia memiliki kapasitas hantar arus, di sini ada tulisannya, teman-teman, sebesar 20 ampere ya. Jadi untuk relay ini, teman-teman, biasanya digunakan hanya untuk beban satu fasa ya. Sedangkan kontaktor di sini biasa digunakan untuk beban 3 fasa ya. Beban satu fasa di sini seperti lampu, misalnya heater dan sebagainya ya. Sedangkan untuk beban 3 fasa ini kebanyakan dia adalah motor listrik, teman-teman. Misalnya motor listrik untuk pompa air, kompresor, penggerak dan sebagainya ya. Untuk relay perlengkapannya, teman-teman, yaitu soket ya. Ketika kita membeli relay seperti ini dan akan kita pasang atau kita gunakan untuk merakit panel listrik, maka kita membutuhkan soket ya. Jadi apabila kita tidak membeli soket atau menggunakan soket seperti ini, maka relay tidak bisa digunakan ya. Beda dengan kontaktor, teman-teman, yang dia bisa langsung kita gunakan karena di sini dia ada komponen untuk masuk ke rel MCB-nya ya. Jadi tidak perlu komponen soket seperti ini. Tetapi untuk kontaktor ini, teman-teman, dia juga membutuhkan peralatan tambahan ya. Misalnya dia ingin mengamankan motor, di sini kita gunakan sebagai pengaman motor 3 pas misalnya ya. Maka dia di sini memerlukan overload ya, teman-teman. Oke, jadi kira-kira perlengkapannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk fleksibilitasnya, teman-teman, di sini lebih fleksibel yang kontaktor ya. Misalnya di sini kontaktornya 220 volt, teman-teman, AC ya. Teman-teman di sini bisa menggantinya dengan menggunakan tegangan yang lain ya, dengan cara teman-teman bongkar. Nanti di dalamnya itu ada koil atau gulungan seperti ini ya. Jadi misalnya teman-teman ingin menggunakan kontaktor ini untuk tegangan 380 volt, teman-teman, atau 110 volt ya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan atau mengganti koil atau gulungan ini di dalam kontaktor teman-teman semua ya. Sedangkan untuk relay sendiri, teman-teman, ini tidak bisa lagi ya, karena dia sistemnya sudah menempel di dalam, teman-teman ya, dan jarang sekali diganti oleh teknisi ya. Jadi tidak fleksibel penggunaan kontaktor. Biasanya relay ini lebih murah, teman-teman, termasuk soketnya ya. Sedangkan sekecil-kecilnya kontaktor seperti ini dia memerlukan overload yang harganya lumayan jauh dibandingkan dengan relay ya. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan dengan matang ya, apakah bisa hanya dengan menggunakan relay atau wajib menggunakan kontaktor beserta overloadnya ya. Apakah boleh misalnya kontaktor ini menggantikan relay ya, misalnya untuk beban kecil, misalnya lampu dan sebagainya ya? Jawabannya adalah boleh, teman-teman. Misalnya di sini kontaktornya untuk beban lampu ya, maka di sini kita tidak memerlukan overload, teman-teman, karena dia tidak terjadi lonjakan arus itu. Jadi kita hanya menggunakan kontaktor saja. Tetapi di sini termasuk pemborosan ya, teman-teman, karena sebenarnya kalau untuk beban kecil itu kita bisa hanya menggunakan relay ya. Tidak perlu menggunakan kontaktor yang besar dan mahal ini, teman-teman. Apakah boleh relay ini untuk beban yang besar? Jawabannya adalah tidak boleh ya, teman-teman. Jadi di sini dia hanya sekitar 10 ampere saja ya, teman-teman, batas maksimalnya. Itu juga sebenarnya sudah terlalu mepet juga dan berbahaya. Jadi alangkah lebih baiknya, teman-teman, apabila untuk beban yang besar wajib menggunakan kontaktor ya, jangan menggunakan relay karena itu sangat berbahaya sekali, teman-teman. Bisa panas dan terbakar dan sebagainya ya.
Apakah boleh kita menggunakan kontaktor tanpa overload ya? Jawabannya adalah boleh teman-teman. Tapi kita lihat bebannya dulu ya. Apabila misalnya bebannya motor, baik itu 3 pas atau 1 pas, maka kita wajib menggunakan overload ya. Seperti misalnya lampu, heater dan sebagainya, itu sah-sah saja ya menggunakan kontaktor tanpa overload teman-teman. Dan itu aman ya. Jadi fungsinya kontaktor nanti tanpa overload itu sama dengan relay ya. Apakah boleh relay ini untuk menghidupkan beban 3 pasa ya? Jawabannya adalah tidak boleh teman-teman. Karena di sini relay sudah didesain untuk melayani beban yang kecil serta hanya untuk beban 1 pas ya. Dan juga di sini relay ini tidak bisa dihubungkan dengan overload ya. Oleh karena itu apabila kita ingin melayani beban 3 pas, maka wajib menggunakan kontaktor yang disertai dengan overload ya. Relay ini secara umum biasanya digunakan untuk kontrol saja teman-teman, untuk rangkaian kontrol listrik ya, tidak langsung ke beban. Tetapi sebenarnya boleh saja untuk beban asalkan tidak melebihi kapasitas hantar arusnya dan arusnya relatif kecil ya. Sedangkan untuk kontaktor ini secara umum digunakan untuk langsung melayani beban ya, atau ibaratnya untuk power teman-teman, dan bukan untuk kontrol ya. Jadi sangat jelas teman-teman, saya rasa perbedaan dari kedua komponen kelistrikan ini. Oke teman-teman, itu tadi apa saja persamaan, perbedaan, dan pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai relay dan juga kontaktor ini teman-teman. Saya harap bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah ya. Segitu dulu mungkin konten kita pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, harap diklik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya. Akhir kata saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye-bye.